Ada orang yang secara typically gampang banget terbuka sama orang lain, teman-teman ya. Even kalau misalkan orang tersebut adalah ya orang yang baru aja muncul dalam hidupnya dia, kayak gampang gitu loh ngomongnya gitu kan ya, terbuka ngomong kayak baru kenal 10 menit itu udah bisa banget yang namanya cerita tentang hidupnya tuh kayak gimana gitu ya. Ada orang yang kayak begitu. Nah ada juga gitu kan in other side ya, orang yang susah banget bicara tentang perasaan dan gak terbuka, even udah dipancing-pancing model kayak apapun. Dan orang yang mancing-mancing ini adalah orang yang bener-bener udah kenal gitu loh sama dia, udah lama banget gitu. Nah nah di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai rahasia tentang perasaannya dia gitu kan ya. Apa sih ya kebenaran-kebenaran yang dia rasakan selama ini. Kita bakalan baca general ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh aja, hayu aja, mari. Alright, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, gak perlu juga yang namanya pilih kartu, pilih cerita ya. Cukup dengerin aja, ada di depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah pengalaman hidupnya kamu. Right, kita baca yuk sekarang ini buat teman-teman Leo. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Sahabat play with a beautiful word for you. Alright ya, buat teman-teman Leo yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dipersilahkan ya, ada di description. Kalian tinggal klik aja gitu kan ya, di sana akan muncul yang namanya alamat emailnya Oracle Card Indonesia, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya teman-teman ya. Oke, yang pertama buat kamu teman-teman Leo, di cerita yang pertama, perasaan yang seperti apa sih ini ya? Apakah ini adalah perasaan yang positif atau pun gitu kan ya, perasaan-perasaan yang kurang positif? Kita lihat nih teman-teman ya, perasaan yang seperti apa. OMG. Yang jelas ini perasaan-perasaan yang seperti apa, perasaan yang kurang baik ya teman-teman ya. Kalau dibilang kurang positif ya, ini perasaan yang kurang positif. Tentang apa sih gitu kan? Tentang hubungan masa lalu, tentang jebakan-jebakan di hubungan masa lalu. Jebakan ini artinya menjebakkan diri ya teman-teman ya. Masih yang namanya nyangkut di masa lalu, masih yang namanya keikutan terus di masa lalu, kepikiran terus di masa lalu, sehingga ya susah banget untuk melepaskan. Dan memang ini satu pilihan ya, artinya memang memilih untuk melepaskan itu susah gitu ya, seperti ini sih teman-teman ya. Jadi rahasianya banyak iya. Mengenai apa? Mengenai masa lalunya dia gitu. Masih terjebak di sana, masih nyangkut di sana, masih belum ikhlas untuk melepaskan cerita-cerita masa lalu. Even padahal dia tahu loh gitu kan ya, padahal dia tahu bahwa cerita ini tidak membawa yang namanya kebaikan gitu. Bahkan ini kalau misalkan dilihat juga hal-halnya juga kurang positif gitu ya, hal-hal yang kurang baik ya, seperti ini. Kurang positif sih teman-teman ya. Nah, kenapa? Sekarang kita bakalan lihat ya, kenapa sih dia itu punya perasaan-perasaan seperti ini ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara ketika bersama dengan kamu ya, kamu ini kita lihat nanti sudut pandang seperti apa ya. Kita lihat kenapa dia sampai punya perasaan seperti ini. Ada ego di sana teman-teman ya. Ego ini seperti apa sih? Pembuktian diri gitu, pembuktian diri bahwa aku bisa jauh lebih baik daripada A, bahwa aku bisa jauh lebih baik daripada B, bahwa kamu gitu kan akan menderita kalau misalkan gak sama-sama aku gitu, bahwa kamu akan selalu ibaratnya kecewa, gak bahagia, akan bla 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 kalau gak sama aku gitu. Jadi pembuktian diri, ego yang bicara ya, hal-hal seperti ini. Karena mungkin lingkungan atau orang-orang tersebut ya yang ada di masa lalunya dia gitu kan ya, ini yang membuat dia pada akhirnya punya pola pikir yang seperti ini. Dulu mungkin sering banget yang namanya dianggap gak mampu, dicengin orang atau direndahkan atau apa gitu kan, sehingga muncul yang namanya hal-hal seperti ini dalam perasaannya dia. Nah, sekarang kita bakal lihat nih teman-teman ya, ciri-cirinya orang ini seperti apa. Ciri-cirinya dia ini seperti apa sih? Kita lihat ya, ciri-cirinya dia seperti apa. Yang jelas orang ini gampang banget yang namanya kebawa perasaan ya, ibaratnya baperan banget ya kan. Terus abis gitu kalau misalkan kita lihat ini sosok yang feminim, iya, perasa, iya, lembut banget perasaannya banget gitu ya. Pelindung yang baik
baik gak sih? Iya ya, buat keluarganya, orang yang disayang ini melindungi banget teman-teman ya. Sosok yang berani ya walaupun dia berani, tapi memang ini nggak gampang yang namanya ngebuka ya sama orang lain gitu ya teman-teman ya. Cenderung introvert, orangnya cenderung tertutup. Petualang, aktif, suka traveling, tapi dia punya dunia sendiri yang benar-benar kuat banget buat orang yang disayangi. Walaupun mungkin harus ibaratnya menghancurkan emosinya sendiri, mentalnya sendiri, perasaannya sendiri ya. Seperti inilah dia gitu ya. Oke. Ciri-cirinya dia tinggi badan sih, cenderung tinggi ya. Postur tubuh juga cukup baik lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat nih teman-teman ya, apa sih yang sebaiknya dilakukan gitu kan ya, ketika kamu berada dimanapun ya, di sudut pandang cerita pertama ini teman-teman ya. Apa yang sebaiknya dilakukan, kita lihat di sini. Oke, kalau misalkan kamu berada ya di sudut pandang sebagai orang tersebut atau dia ini gitu, yang mesti dilakukan apa sih? Set you free itu ya, bener-bener bebaskan diri kamu dari keterikatan yang kamu tahu itu nggak bawa kebaikan. Tentunya hal-hal yang menyangkut di masa lalu. Pikiran kamu nyangkut di masa lalu, tapi kamu hidup di masa sekarang gitu kan ya, ini akan membuat kamu sangat kesusahan dan capek banget ya. Dan teman-teman ya, masing-masing orang itu punya yang namanya prinsipnya masing-masing. Kita nggak bisa namanya mendominasi seseorang untuk menjadi seperti apa yang kita mau secapek-capeknya kita membuktikan ke orang lain bahwa prinsipnya kita benar, kita begini, kita begitu, dan bla 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 ya. Tetap aja orang tuh punya yang namanya pendapat sendiri-sendiri, pandangan sendiri-sendiri, dan kita nggak bisa yang namanya serta-merta untuk merubah hal tersebut menjadi apa yang seperti kita mau. Yang bisa kita lakukan adalah jadi diri sendiri dan ya tidak perlu yang namanya ikut-ikutan lah, punya prinsip sendiri tapi tidak memaksakan prinsip kita untuk orang lain. Seperti ini ya, kalau kita berada di sudut pandang sebagai dia ya. Tetapi kalau kita berada di sudut pandang lain gitu kan ya nggak apa-apa aja gitu, masing-masing orang punya yang namanya pendapatnya sendiri-sendiri. Kalau memang dia gitu kan masih yang namanya nyangkut di masa lalunya dia, as long as tidak yang namanya nyenggol-nyenggol kamu, ya udah nggak apa-apa, aman gitu loh ya, aman safe. Tapi kalau selagi itu ibaratnya nyenggol kamu dan sebagainya ya harus diselesain, ya selesaikanlah gitu ya. Jadi jangan yang namanya diantara gitu loh teman-teman ya, udah tahu ada yang nggak beres ya selesaikan gitu ya, seperti itu. Oke ya, right. Ini adalah cerita yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Ayo, cerita yang kedua ini seperti apa, kita lihat ya. Oh, apakah ini adalah hal yang positif atau apakah ini hal-hal yang kurang positif ya, positif dan kurang positif ya. Oke, ada attachment. Saturnus ya teman-teman ya. Kalau kita bilang apakah ini positif, jelas enggak gitu ya, jelas kurang baik sih, jelas kurang positif teman-teman. Nah, tentang apa sih ini? Tentang keterikatan sebenarnya gitu kan ya. Keterikatan dengan apa? Keterikatan dengan hal-hal yang membuat pada akhirnya tidak bebas gitu, tapi lebih ke hal-hal yang kurang baik ya, artinya menuju ke jalan yang tidak benar gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Hal-hal yang membuat terikat dan membuat kayak kamu stuck di jalan dan udah nggak ada jalan nih gitu kan ya, mau kemana, mau pilih hal yang nggak baik gitu kan ya atau hal yang nggak baik. Nah, ini terikat, nggak bisa lepas dari satu kondisi yang benar-benar nggak disuka, terperangkap dalam situasi yang benar-benar nggak nyaman ya seperti ini, dan pada akhirnya memilih untuk terjebak dalam kesenangan yang sesaat seperti ini. Jadi kayak semua yang dikerjain kayak sia-sia gitu ya pada akhirnya, karena tetap aja masuk dalam jebakan ke hal-hal yang nggak baik gitu ya, seperti ini ya. Kenapa ya dia punya perasaan seperti ini? Apalagi kalau misalkan kita lihat ya bersama dengan kamu ya, whether dimanapun kamu berada ya. Oke, karena ada perasaan-perasaan bahwa dia itu merasa dia itu nggak adil sama kamu, dia mengkhianati sama kamu. Jadi that means ini perasaan lebih ke mungkin perasaan bersalah gitu ya sama kamu, bahwa dia pernah memperlakukan kamu nggak baik, pernah mengkhianati kamu dengan kesenangan sesaat ya, mungkin jatuh di jalan yang kurang tepat yang dia pilih gitu kan, karena ya menurut dia sih nggak ada jalan gitu, tapi padahal mungkin
pastinya semua itu ada jalannya. Nah, ini ya kenapa dia punya perasaan seperti itu, karena punya perasaan bersalah, karena pernah mengkhianati, karena pernah berbuat tidak adil, berbuat tidak baik ya buat kamu, seperti itu. Nah, kita lihat nih ciri-ciri orang ini nih seperti apa sih. Oke. Ini orang yang kuat banget gitu kan, yang kuat buat apa? Kuat buat nanggung beban perasaan dan emosinya dia gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai orang yang dia sayang banget ya, sosok keluarga, pasangan gitu, orang-orang yang ibaratnya dia belain banget lah gitu ya. Seringkali susah dia jadi dirinya dia sendiri, bahkan seringkali ngorbanin dirinya sendiri ya, sibuk kuat buat orang-orang yang dia sayangi ya, buat orang lain ya seperti ini, tapi mengorbankan emosi dan perasaannya sendiri. Ini orang yang susah banget berekspresi. Dia paling sedih kalau misalkan merasa nggak mampu berbuat apa-apa buat orang yang dia sayang. Pelindung yang baik ya, iya gitu, tapi ya itu dia sukanya ngorbanin diri sendiri, emosi dan perasaan sendiri teman-teman. Feminim iya, perasa iya, lembut iya gitu kan, tapi ini sosok yang cukup misterius ya teman-teman ya. Kalau kita bilang gayanya dia, stylenya dia misterius, sehancur-hancurnya dia nggak mengizinkan orang lain untuk bisa melihat gitu loh ya, kehancurannya, perasaannya dia tuh seperti apa. Ini orang yang bisa pendiam banget ya, tergantung sih lawan bicaranya siapa ya. Bisa cerewet banget ya, dan umumnya ini cenderung sederhana orangnya ya, orang yang nggak banget ya namanya mengutamakan bermewah-mewahan gitu, enggak sih teman-teman ya. Ini orang yang cukup sederhana. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, apa sih yang sebaiknya dilakukan ya, berada dimanapun ya sudut pandang kita melihat masalah ini ya teman-teman ya. Belajar untuk melepaskan hal-hal yang mungkin gini, mencintai sesuatu hal boleh gitu, tapi kalau sampai menyakiti ya jangan, karena jatuhnya bukan cinta, bukan kasih, tapi ego di sana gitu kan. Semakin kita yang namanya aku akan keep semua, dia telan sendiri sampai aku hancur sendiri dan gak enak, dan akhirnya aku kehilangan diriku sendiri gitu kan. Si yang lain yang penting bahagia, that's not good ya, itu nggak baik. Yang namanya kita juga manusia, kita diciptakan loh sama alam semesta ini dengan kasih, dengan cinta yang sangat luar biasa. Kalau kita aja nggak sayang sama diri kita, gimana kita mau sayang sama orang lain gitu loh. Itu kan nggak bisa teman-teman. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang menyakiti dirinya sendiri dan bilang dia cinta sama kamu. Do not believe on her or him, karena itu pastinya hanya ego. Ego ini menyesatkan. Kalau ya seseorang itu sayang sama kamu, cinta sama kamu, apapun pilihannya kamu, mau jadi baik, mau nggak baik dan sebagainya, tapi kamu udah memilih dan siap dengan resikonya, dia pasti akan melepaskan. Ya sudah gitu ya. Walaupun mungkin kalau kita bicara, hancur gak sih perasaannya? Hancur. Remuk gak sih? Ya, kehilangan orang yang disayang itu enak gak sih? Gak enak gitu ya. Tapi kalau itu merupakan sesuatu hal ibaratnya pilihan, ya kenapa tidak gitu ya, seperti itu teman-teman. Ini susah banget, tapi bisa kalau kita belajar ya. Toh juga kita hidup di dunia ini sebentar doang kan ya, dan memang bukan kita gak bawa apa-apa juga gitu kan. Hidup juga gak bawa apa-apa, lahir juga gak bawa apa-apa ya. Kenapa kehilangan kita sampai begitu gitu loh ya. Itu esensi. Tapi ya ingat, ngomong itu gampang, ngejalaninnya butuh yang namanya pengalaman, proses ya, seperti itu. Oke teman-teman, dan prosesnya satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda. Satu orang mungkin butuh waktu setahun, satu orang lagi mungkin butuh waktu 5 tahun, satu orang lagi mungkin butuh waktu seumur hidup ya. Dan ini prosesnya sendiri-sendiri. Oke ya, sekarang kita baca di cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Ini positif atau sesuatu hal yang kurang baik? Positif ya, hal-hal yang positif. Tentang apa sih ini ya? Keinginan untuk ibaratnya memperbaiki hal-hal yang menjadikan konflik selama ini gitu kan. Tentang beda pendapat, tentang beda yang namanya pandangan hidup ya, hal-hal seperti ini sih teman-teman ya. Dan tentang hal-hal tulus gitu ya, solusi-solusi dari perbedaan prinsip yang terjadi dalam hidupnya kamu, orang-orang sekitarnya kamu juga, dalam pekerjaan, dalam hubungan ya, seperti itu sih teman-teman ya. Lebih ke mau mendamaikan, mau ada perdamaian ya, hal-hal seperti itu, konflik-konflik ya. Oke, sekarang kita baca kenapa ya dia punya perasaan seperti ini.
apalagi ketika barengan sama kamu. Ya dia tuh nggak mau sesuatu hal itu menggantung. Kalau ada masalah ya segera harus diselesaikan gitu. Ya nggak suka gitu loh teman-teman ya kalau misalkan masalah itu gantung dan gak kelar, itu dia kayak ngeganjel gitu nggak sih teman-teman ya, kalau kamu berada di satu situasi atau kondisi yang seperti ini. Jadi ya dia kepinginnya yang ayo move on, kalau ada masalah itu ya udah dibicarain gitu loh, jangan yang namanya terbawa oleh sesuatu hal yang kamu tahu pada akhirnya itu malah jadi yang lainnya malah jadi berantakan ya, seperti ini. Nah ciri-ciri orang ini seperti apa sih teman-teman ya, kita lihat ciri-cirinya dia itu kayak gimana. Orang yang cukup ramah ya, orang cukup ramah, gampang banget yang namanya komunikasi sama orang-orang di sekitarnya dia, komunikasi dengan orang-orang atau komunitas gitu kan ya, yang baru dalam hidup itu orang yang benar-benar humble, ramah banget, nggak kesusahan buat bergaul gitu ya sama orang-orang sekitar ya, gampang berkomunikasi, kepoan juga orangnya, ceria ya, ceria, setia kawan ya, tapi kadang-kadang dia moody ya, ini yang menyebabkan mungkin temennya ya hilang, patah tubuh, hilang berganti gitu ya, seperti itu. Jadi karena orangnya moody banget teman-teman ya, orang moodyan ini bahaya ya, gampang kebawa suasana, pendendam, dan biasanya kalaupun di awal orangnya ramah gitu kan, ntar bisa jadi public enemy banyak orang ya, biasanya seperti itu. Nah ini fokus sama keluarga ya, tinggi badan cukup rata-rata ya, finansialnya dia juga bagus teman-teman ya, agak sedikit materialistis juga ya. Nah kita lihat ya apa yang sebaiknya dilakukan ya, berada dimanapun ya, sudut pandang kamu melihat sesuatu hal, belajar untuk lebih tegas sih teman-teman ya, ibaratnya kalaupun kamu jadi dia ataupun jadi orang lain gitu kan ya, di sudut pandang lain melihat ya dia ataupun permasalahan yang dialami ini gitu ya, belajar untuk lebih tegas, belajar tegas, lalu juga lebih memprioritaskan hal-hal yang penting untuk diprioritaskan, jangan pernah yang namanya kehilangan harapan atau keberanian ya, walaupun mungkin ini adalah sesuatu hal yang gak gampang ya, seperti itu. Tegas sih ya, kalau ada problem tuh segera yang namanya selesaikan, karena bisa jadi kalau ada problem ini menghambat banyak hal ya, seperti itu. Oke teman-teman, buat teman-teman Leo ya, yang ditutupi pasti terungkap ya, pasti kita cuman nggak tahu aja waktunya sampai kapan gitu, dan yang dipendam ya lama-lama juga bakalan menumpuk dan mau nggak mau gitu kan ya. Even kalau misalkan kita nggak bisa yang namanya bicara sama orang lain, setidaknya gitu kan ya, belajarlah ngomong sama diri sendiri, self talking teman-teman ya, bahasa ngetrennya. Ini akan membuat kita jauh lebih baik dan bertumbuh dewasa secara emosional juga. Oke ya. Kejujuran dimulai dari mana? Dari diri kita. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula, teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.